Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Bagaimana biasa kajian Senin subuh kita membahas Sahih Bukhari. Untuk pekan-pekan ini kita bahas tentang Fadail Ashabin Nabi, fadilah sahabat Nabi. Dan kita masih dalam pembahasan tentang fadilah sahabat Abu Bakar radhiyallahu an. Sekarang kita masuk pada bab ketiga. Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam saddul abwab illa bab Abi Bakrin. Tutuplah semua pintu kecuali pintu Abu Bakar. Hadisnya disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qol khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan jamaah. Wa qala, beliau bersabda, innallaha khayyara 'abdan bainad dunya wa baina ma 'indah. Sesungguhnya Allah telah memberikan pilihan kepada seorang hamba antara dunia atau antara apa yang ada di sisinya, yaitu akhirat. Fakhtara dzalikal 'abdu ma 'indallah. Dan hamba itu sudah memilih apa yang ada di sisi Allah. Kemudian kata Abu Sa'id Al-Khudri, setelah Rasul bersabda seperti itu, mengakhiri khutbahnya yang singkat, fabaka Abu Bakrin, Abu Bakar ternyata menangis. Fajibna libukaih, kami semua para sahabat heran, kenapa dia tiba-tiba menangis. Dalam riwayat lain disebutkan, ada apa ini kakek-kakek ini? Ya, ada apa dan orang tua ini? Kok menangis? Nabi hanya bersabda, ada seorang hamba yang sudah diberikan pilihan antara dunia dan akhirat yang ada di sisi Allah, dan dia sudah memilih yang ada di sisi Allah. Kok tiba-tiba dia menangis? Kok tiba-tiba Abu Bakar menangis? Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal mukhayyar. Maka ternyata memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamba yang dimaksud diberikan pilihan itu. Wa kana Abu Bakrin a'lamana. Dan ternyata Abu Bakar adalah orang yang paling berilmu, paling pintar di antara kami. Dalam riwayat lain, ketika Abu Bakar menangis, para sahabat bertanya, kenapa Anda menangis? Maka kemudian Abu Bakar menjelaskan, kalian tidak tahu siapa hamba yang diberikan pilihan yang dimaksud oleh Nabi itu. Abu Bakar menjelaskan, hamba yang dimaksud itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diberikan pilihan oleh Allah. Apakah akan tetap hidup di dunia saat itu ataukah memilih untuk meninggal, untuk wafat dan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lalu Nabi sendiri yang mengatakan bahwa hamba itu telah memilih apa yang ada di sisi Allah. Artinya Nabi SAW sudah memilih ingin segera kembali kepada Allah, ingin segera pulang kepada Allah, ingin segera wafat. Dan pada saat itu Abu Bakar sudah tahu, sebagaimana Nabi sering sabdakan dalam hadis-hadis yang lain, bahwa seorang nabi itu apabila akan meninggal, dia akan diberikan pilihan dulu oleh Allah. Apakah mau sekarang ataukah mau nanti. Ya. Di antaranya hadis yang terkenal, Nabi Musa alaihissalam menampar malaikat maut. Ya. Kenapa? Karena tidak memberikan pilihan dulu. Ya. Seharusnya memberikan pilihan dulu. Apakah mau sekarang atau nanti. Meski tentu kemudian Nabi Musa tidak mengelak dari kehendak Allah. Beliau wafat juga. Nah, ini diantara kekhususan para nabi. Jadi sebelum wafat diberikan pilihan dulu. Apakah akan tetap di dunia saat ini ataukah mau segera pulang kepada Allah. Nabi kemudian mengatakan bahwa beliau memilih segera pulang kepada Allah. Itulah mengapa Abu Bakar kemudian menangis. Setelah Abu Bakar menjelaskan seperti itu, maka kemudian semua sahabat yang hadir pada saat itu pun menangis. Setelah Nabi SAW kembali ke kamarnya atau ke rumahnya. Itulah mengapa kata Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Bakar radhiyallahu an ternyata orang yang paling berilmu di antara kami. Kemudian saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna amannan nas alayya, sesungguhnya orang yang paling aku percaya di antara manusia, fi suhbatihi wa malihi, dalam pertemanannya. Suhbah itu bukan pertemanan biasa ya, tapi dalam kedekatannya, kesiapannya untuk senantiasa menemani, menolong, membackup, itu suhbah. Wa malihi, juga hartanya. Karena memang Abu Bakar mengorbankan diri dengan mensuhbah Nabi dari sejak awal sampai juga mengorbankan hartanya. Kata Nabi, Abu Bakrin, tidak ada yang paling aku percaya kecuali Abu Bakar. Bukan berarti yang lainnya tidak dipercaya. Yang lainnya dipercaya, cuma ini yang paling dipercaya. Yang lainnya fadil. Fadil itu utama. Tapi Abu Bakar afdol, lebih utama daripada sahabat-sahabat lainnya. Walau kuntu muttakhidan khalilan ghairi rabbi, seandainya aku boleh mengangkat kekasih, menjadikan kekasih selain Allah, latakhadtu Aba Bakrin, pasti aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih aku. Walakin ukhuwatul Islam wa mawaddatuhu, karena tidak boleh ada kekasih selain Allah, maka yang ada hanya ukhuwah Islam, persaudaraan Islam, wa mawaddatuhu, dan kecintaan dalam Islam, saling mencintai karena Islamnya. La yabqayanna fil masjid babun illa sudda, jangan tersisa di masjid satu pintu pun kecuali harus ditutup. Illa bab Abi Bakrin, kecuali pintu Abu Bakar. Di sini Nabi SAW menjelaskan dengan gamblang betapa Abu Bakar radhiyallahu an adalah sahabat yang paling istimewa.
tadi dijelaskan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Bakar lah yang paling berilmu, yang paling paham, yang paling mengerti dengan hadis-hadis Nabi. Terbukti ketika sahabat lain tidak ada yang paham, Abu Bakar paham sampai menangis. Dan juga yang kedua, Abu Bakar itu orang dengan hati yang sangat lembut, mudah menangis. Kemudian yang ketiga, Abu Bakar adalah orang yang paling besar pengorbanannya kepada Nabi dalam hal membackup Nabi, kemudian juga mengorbankan hartanya untuk Nabi. Bukan hanya raga, tapi juga dengan harta. Bukan hanya harta, tapi juga dengan nyawanya. Yang lain memang banyak. Hampir semua sahabat siap berkorban dengan Nabi, untuk Nabi. Tapi dari semua sahabat itu yang paling maksimal adalah Abu Bakar. Sebagaimana pernah dibahas dalam kajian sebelumnya, Abu Bakar itu rela mengorbankan semua hartanya. Bukan hanya sebagian, semua hartanya. Sampai tidak dia sisakan di rumahnya sedikit pun. Itu semua demi Nabi SAW. Rela mengorbankan bukan hanya dirinya, bukan hanya nyawanya, tapi juga putra dan putrinya. Ya, sebagaimana kemarin dibahas dalam hadis tentang hijrah. Anak perempuannya Asma, kemudian putranya termasuk Aisyah itu diberikan kepada Nabi SAW. Kemudian yang berikutnya, yang paling dicintai oleh Nabi, bahkan kalau boleh kata Nabi, Abu Bakar itu akan dijadikan kekasihnya. Tentu kekasih di sini dalam artian orang yang paling dicintai, ya, jangan seperti komunitas orang-orang sesat hari ini, LGBT, yang dijadikan dalil bahwa Nabi SAW sebetulnya ingin memiliki kekasih sesama pria. Bukan begitu. Ya. Kekasih di sini adalah orang yang paling dicintai, tapi tidak kemudian menjadi kekasih, menjadi pasangan seperti istri, nggak boleh, itu haram. Ya. Homoseks, mau lesbi, mau gay, itu semua haram. Sudah jelas dalam Al-Quran laknatnya. Lalu mengapa Nabi tidak bisa menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih? Jawabannya, karena yang harus dijadikan paling dicintai, Khalil itu yang paling dicintai. Disebut kekasih itu kan, dia yang paling kita cintai daripada yang lain. Kita cinta kepada orang tua, kepada kakak, kepada adik. Tapi kecintaan kita kepada kekasih, kepada istri, kepada suami itu lebih daripada yang lainnya tentunya. Termasuk kepada anak, ya, itu Khalil. Ya. Jadi di sini mengapa Nabi tidak bisa menjadikan Abu Bakar sebagai Khalil? Karena ketentuannya yang berhak dijadikan Khalil hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bukan hanya oleh Nabi, termasuk oleh kita. Yang berhak kita jadikan Khalil adalah Nabi dan Allah. Nabi dan Allah itu satu paket kan. Sebagaimana dalam hadis tentang manisnya iman, kata Nabi SAW, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya harus lebih dia cintai daripada selain keduanya. Jadi ini satu paket. Jadi kalau Rasul di atasnya ya hanya ada Allah. Maka beliau hanya harus menjadikan Allah sebagai satu-satunya kekasih. Yang lainnya bukan sebagai Khalil. Tapi tadi Nabi sendiri menjelaskan kecintaannya sebatas saudara. Kecintaannya sebatas mawaddah. Kecintaan manusiawi yang normal biasa. Karena dekat, karena kenal. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Ya. Maksudnya sayang di sini sayang karena perkenalan. Itulah mawaddah. Ya. Mawaddah itu muncul karena kita kenal ke istri kita, kenal ke suami, lalu kemudian kenal dekat,
mencintai. Nah, Abu Bakar untuk Nabi seperti itu, tidak boleh sampai menjadi khalil. Kemudian yang terakhir terkait perintah Nabi, jangan ada pintu di masjid yang terbuka selain pintu Abu Bakar. Ini karena dulu zaman Nabi SAW yang namanya masjid itu ya bersebelahan dengan rumah-rumah, dan tiap-tiap rumah itu ada pintu ke masjid. Dalam riwayat lain disebutkan nih khawkhah. Khawkhah itu sebetulnya diperuntukkan buat ventilasi, ya, buat pencahayaan, buat udara. Cuma karena bersebelahan dengan rumah orang lain, maka kemudian disebut juga bab. Ya. Jadi ya seperti masjid hari inilah, ada jendela. Nah, yang dimaksud pintu di sini jendela. Cuma kan jendelanya belum zaman kusen sampai seperti hari ini. Ya. Jadi untuk ventilasi itu dibuat lorong, yang lorong itu bisa tembus. Belum zamannya kusen, belum zamannya jendela seperti hari ini. Mungkin seperti masjid-masjid di daerah panas ya, itu kan nggak ada jendela, nggak ada kusen ya, seperti yang saya tahu masjid di mana misalkan di Jakarta banyak kan masjid yang tidak berjendela, tidak berkusen ya, pintunya terbuka saja. Nah seperti itu. Nah di sebalik pintu-pintu itu ada rumah-rumah. Nah orang-orang yang dekat menempel rumahnya ke masjid itu mereka masuk melalui jalur ventilasi itu ya, yang disebut di sini juga pintu karena memang menjadi pintu mereka. Di antara rumah-rumah yang dekat ke masjid itu ada rumah Abu Bakar ya. Nah Nabi SAW memerintahkan dalam hadis ini tutup semua pintu, semua jalur masuk masjid yang bersebelahan dengan rumah-rumah sahabat kecuali pintu Abu Bakar. Tentu ini harus dibedakan ya, dikecualikan dengan pintu utama. Bukan berarti kemudian pintu masuk masjid hanya pintu Abu Bakar saja, enggak. Pintu masuk masjid ada khusus ya, tentu di depan. Ini mah pintu-pintu yang di samping yang menjadi jalur ventilasi udara atau jalur pencahayaan ya. Yang itu bersebelahan dengan rumah-rumah, semuanya harus ditutup kecuali pintu Abu Bakar. Mengapa Nabi memerintahkan seperti itu? Ada beberapa penjelasan dari para ulama sebagaimana mungkin pernah dibahas dulu ya dalam bab bersuci, karena untuk menjaga ketertiban dan kebersihan masjid. Kalau kata orang Sunda ngarah teu sareuk-seuk gitu ya. Agar tidak terlalu banyak jalur pintu masuk. Cukup pintu masuk yang di depan saja. Agar tetangga masjid tidak masuk lewat pintu-pintu yang harus ditutup itu. Penjelasan lainnya karena kalau bersebelahan dengan rumah otomatis kan ada bising ya, atau mungkin menyimpan barang ya di pintu masjid atau dekat masjid, jadi pemandangannya kurang baik. Termasuk dikhawatirkan kan tidak boleh orang junub masuk masjid. Ini tetangga-tetangga masjid itu kalau mereka junub lalu keluar hendak ke toilet, mereka lewat masjid ya. Meski boleh sekedar lewat, tapi dikhawatirkan mereka kemudian bercengkrama dulu, lupa atau apapun. Itu kan melakukan pelanggaran, tidak boleh berdiam di masjid. Oleh karena itu Nabi menyuruh menutup kecuali pintu Abu Bakar. Mengapa Abu Bakar diistimewakan? Ya itulah jawabannya. Karena Abu Bakar adalah manusia yang paling istimewa.
Nabi SAW selalu butuh kepada Abu Bakar. Jadi ketika beliau butuh, beliau ingin mudah memanggilnya. Dan di sini ada penjelasan ya, penafsiran dari para ulama. Di antaranya Ibnu Hibban, ya. Kemudian Ibnu Battal, juga para ulama pensarah hadis. Ini hakikatnya kata mereka adalah dalil yang jelas bahwa Abu Bakar orang yang paling berhak menjadi khalifah sesudah Nabi. Ini kan disabdakan menjelang Nabi wafat kan, tadi juga kan setelah Nabi bersabda bahwa beliau akan segera wafat, Nabi memerintahkan semua tutup pintu ke masjid kecuali pintu rumah Abu Bakar. Ini hakikatnya kata mereka, kata para ulama, semua pintu celah untuk menjadi khalifah ditutup kecuali Abu Bakar. Hanya Abu Bakar yang diizinkan oleh Nabi. Ini menunjukkan hanya Abu Bakar yang berhak menjadi pemimpin sesudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meski penafsiran ini tidak zahir, ya, karena bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, belum tentu 100% seperti itu, tapi tidak ada salahnya juga. Intinya adalah ini isyarat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa hanya Abu Bakar yang paling baik sesudah Nabi. Jadi kalau kemudian sesudah Nabi harus ada khalifah, maka itu hanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hadis-hadis ini sebagaimana pernah saya sampaikan dalam kajian sebelumnya, ini penting ya kajian hadis-hadis tentang fadilah sahabat itu, karena berhadapannya nanti dengan Syiah, ya. Syiah sebagaimana kita tahu adalah aliran sesat hari ini yang kafir, yang paling banyak di dunia dan paling panjang umurnya. Karena dari sejak zaman sahabat sudah ada Syiah itu. Karena kalau Ahmadiyah, LDI, termasuk Mu'tazilah itu kan baru belakangan. Mu'tazilah di era tabi'in, di era sahabat belum ada. Khawarij juga di akhir sahabat. Tapi kalau Syiah itu di awal. Kalaupun Khawarij ada di akhir sahabat, tapi kan sekarang sudah nggak ada. Tidak ada jalur genealoginya, turun-turunnya nggak ada. Tapi kalau Syiah sejak zaman sahabat sampai sekarang tuh masih nyambung. Dan doktrin utama mereka adalah bahwa sahabat itu orang-orang yang cacat. Mereka tidak layak dijadikan rujukan, terutama Abu Bakar. Maka hadis-hadis ini menunjukkan sebaliknya. Justru Abu Bakar adalah manusia teristimewa sesudah Nabi SAW. Memang dalam riwayat lain, hadis ini ada juga yang redaksinya tutup semua pintu kecuali pintu Ali bin Abi Thalib. Ya. Tapi kedudukan hadisnya jalan tadi. Jadi ini tidak berarti bahwa Ali lebih utama daripada Abu Bakar. Karena sebagaimana dijelaskan di hadis berikutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kunna nukhayyiru bainan nas fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami para sahabat biasa menentukan siapa orang yang paling baik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi ada hadir dan Nabi tahu. Fanukhayyiru Aba Bakrin. Maka kami sepakat bahwa Abu Bakar yang terbaik. Tsumma Umar bin Al-Khattab. Lalu kami sepakat sesudahnya adalah Umar bin Khattab. Tsumma Utsman bin Affan. Lalu kami sepakat sesudahnya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Kemudian dalam riwayat lain,
Tsumma natruku ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami membiarkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang setara. Ya. Ini terjadi pada zaman Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu dan Nabi sepakat bahwa memang yang terbaik sesudah Nabi adalah Abu Bakar, sesudahnya adalah Umar, sesudahnya adalah Utsman. Setelah itu maka para sahabat tidak bisa membeda-bedakan lagi secara signifikan karena para sahabat sesudah 3 orang ini kualitasnya sama. Ya. Dan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sepakat. Ini menunjukkan bahwa yang tadi kita bahas, izin Nabi untuk tetap juga membuka pintu rumah Ali ke masjid tidak berarti bahwa Ali lebih utama daripada Abu Bakar. Meski tentu Ali banyak keutamaannya, sebagaimana akan kita bahas nanti. Sahabat sepakat, Nabi sendiri mengiyahkan bahwa yang terbaik itu Abu Bakar, Umar, Utsman. Dan itulah mengapa para sahabat memilih khalifah Abu Bakar, lalu Umar, lalu Utsman. Kemudian baru Ali. Kesepakatan para sahabat yang berdasarkan restu dari Nabi ini tentu akan mematahkan semua dalih yang sering diutamakan oleh Syiah bahwa Ali bin Abi Thalib lebih utama daripada para sahabat lainnya. Itu keliru. Ali bin Abi Thalib memang utama, tetapi yang paling utama tetap adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.